ya. Oh, sore Bu Dince. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke. Ini kayaknya wajahnya udah fresh-fresh ini mau coaching ya Teh ya? Alhamdulillah. Iya, mau Oh, coaching. mau coaching. Iya. Jadi bosan ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya sebagai peserta. Oh iya, Pastinya iya, ya iya. sebagai supervisornya Belum. untuk coaching akan sama teman siapa saya Oh, Bu Dewi. Oh, dengan Bu Dewi Iya, ya. dengan Bu Dewi. Nah, boleh misalnya saya diizinkan untuk mengamati. Oke, silakan. Nah, dalam hal ini Bu Sanjana nanti dalam pengamatan mungkin pengamatan saya sebagai supervisornya atau sebagai pengamat, Iya. saya akan mengamati beberapa hal. Iya, boleh, boleh. Ya, mungkin yang pertama tentang bagaimana alur ceritanya. Iya, oke, silakan. Kemudian tujuan, yang ada kita ada tujuan, Iya. ada identifikasi, Iya. kemudian ada rencana aksi, Iya. tanggung jawab. Iya, betul. Saya berharap bisa nanti mendapatkan nanti Iya, dalam proses boleh, coaching. insya Allah Bu Dince. Iya. Saya yakin biasanya dia bisa. Oke. Bisa. Kemudian juga mengenai ini loh sebenarnya prinsip coaching. Iya. Yaitu mengenai kemitraan. Oke, iya. Kita tahu kan kemitraan itu tidak adanya Iya. ya, antara Iya, coaching betul, dengan betul. coachnya ya. Insya Allah saya coba nanti. Oke. Kemudian ada proses kreativitas, Iya, kemudian betul. juga prinsip Oke, coaching. iya, betul. Nah, boleh saya ceritanya pesannya? Oke, silakan. Oke. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bu misalnya nanti gali terhadap coachnya Begini ya Bu Dince ya, karena saya sudah belajar tentang coaching, jadi ada kompetensi coaching itu yang akan saya terapkan nanti. Yang pertama itu present, artinya saya itu menghadirkan diri saya itu secara penuh begitu. Untuk yang kedua mendengarkan cerita keluhan dari permasalahan yang disampaikan oleh coach. Jadi dengan adanya saya mendengarkan full, mendengarkan aktif, nanti saya akan coba menggali potensi-potensi yang ada pada coach ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang begitu. Artinya pertanyaan berbobot sehingga nanti si coachnya itu bisa mencari solusi jalan keluar daripada permasalahannya dia sendiri. Itu akan saya kembangkan. Berarti ada tiga ya. Yang pertama yaitu adalah ketemu, Ya, kemudian mendengarkan secara aktif, ya, kemudian bertanya, ya, dan pokoknya. ya. Nah, dari tiga hal ini kira-kira bagaimana yang lebih akan dia tekankan? Oke, dari tiga kompetensi kompetensi core ya, ada tiga yang akan saya kembangkan itu lebih spesifiknya hanya dua gitu. Yang pertama mendengarkan secara aktif, artinya saya lebih dominan mendengarkan secara aktif. Kalau kita tidak mendengarkan secara aktif, tentu kita tidak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang begitu, pertanyaan berbobot begitu. Nah, jadi dua poin itulah yang akan saya kembangkan nanti itu lebih spesifiknya begitu. Nah, kalau dari hal ini, berarti kan ada indikator dong yang dia misalnya ingin sampai. Iya, betul. Kira-kira dari dua indikator yang apa sih yang ingin diharapkan Ya, indikator itu adalah hal-hal yang menentukan keberhasilan ya, keberhasilan terhadap coaching gitu. Jadi indikatornya begini Bu Diki, apabila nanti saya sudah bisa menggali potensi yang ada sama coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari saya, sehingga coach tadi mendapatkan solusi atas permasalahan dia, itu sudah merupakan keberhasilan begitu terhadap coaching yang saya berikan. Jadi, misalnya pada hari ini kami mencoachingkan dia lebih, terus dari posisinya dengan harapan nanti konteksnya adalah masalah yang disampaikan ini bisa dapat Betul. Iya, betul. Ya, saya kalau begitu selamat untuk melaksanakan coaching hari ini, mudah-mudahan lancar dan segalanya masalah nanti bisa mencarikan juga potensi yang bagus.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, duduk, berdiri. Gimana kabarnya sekarang, Bu Dewi? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Ya, kayaknya ada sesuatu ini, Bu Dewi. Ada apa dengan Bu Dewi? Ada sedikit yang mau dibicarakan, Ibu. Oke. Ini permasalahan kita di dalam kelas, Ibu. Silakan Bu Dewi. Silakan. Dan kita bisa cari jalan keluar bersama Bu Dewi. Begini, Bu. Jam pelajaran Dewi ini kan, Bu, setelah jam olahraga, Bu. Oh iya. Nah, jadi anak-anak itu setelah olahraga itu, Bu, lelah. Jadinya apalagi pelajaran Dewi kan, Bu, pelajaran matematika. Jadi semangat anak itu tidak ada lagi, Bu. Ya, itu yang sedang dihadapi sekarang. Begitu ya, berarti permasalahan Bu Dewi, anak Bu Dewi tidak semangat, Bu. anak Bu Dewi lelah, belajar olahraga, begitu. Jadi Bu Dewi sekarang inginnya anak Bu Dewi itu seperti apa? Kalau pengen Dewi, Bu, ya, anak Dewi itu pas belajar matematika itu semangat, Ibu. Semangat, ya, kan, beraktivitasnya semangat, ya. Tapi sekarang permasalahannya tidak ada semangat gitu Bu Dewi ya. Ya kalau sekarang kalau kita skalakan ini Ya. dari 1 sampai 10, semangat anak Bu Dewi itu di angka berapa? Di antara 4 dan 5, Bu. Wow, enak sekali Bu Dewi ya. Jadi Bu Dewi dengan adanya coaching ini mau menaikkan ke angka berapa? Rencananya, Bu, kalau bisa angka 8, Bu. Wah, bagus sekali. Tentu Bu Dewi sudah ada itu ya potensi-potensi yang bisa Bu Dewi kembangkan untuk meningkatkan semangat siswa tadi. Dan kira-kira apa-apa saja kira-kira potensi yang Bu Dewi miliki gitu? Ini, Bu, mungkin karena semangat anak itu kan, Bu, lelah, Bu, ya. Jadi untuk pembelajaran supaya anak itu lebih bersemangat, rencananya, Bu, tiadakan ice breaking, Bu. Oh, seperti selain ada SD itu apa? Bisa juga, Bu, motivasinya, Bu, motivasi diberikan penguatan, lebih semangat lagi dalam belajar. Beri motivasi. Iya. Motivasi itu diberikan dalam bentuk apa? Bisa juga, Bu, misalnya perhatian kepada anak, kan, semangatnya mana, gitu kan. Ayo kita ekspresi dulu. Jadi untuk menimbulkan semangat belajar anak tadi supaya lebih semangat lagi belajar ya Bu Dewi ya, belajar dari pendidikan. Jadi yang pertama breaking ya, yang kedua itu memberikan motivasi. Ada yang lain lagi nggak gitu? Bisa juga, Bu, mendengarkan dari teman-teman rekan sejawat, Bu. Ya, kalau seandainya kalau itu permasalahan, apa solusinya dari teman-teman? Gitu. Artinya minta pendapat sejawat ya. Oh begitu ya Bu Dewi ya. Kira-kira untuk dari yang telah disampaikan tadi beberapa item yang akan Bu Dewi rencanakan itu ada nggak hambatan-hambatan coba? Kalau untuk hambatan, Ibu, ya, kalau Dewi rasa tidak ada, Bu, ya. Tinggal lagi melaksanakan apa yang ingin Dewi rencanakan itu, Bu. Kira-kira ada nggak prioritas dari sekian banyak yang Bu Dewi sampaikan tadi? Apa kira-kira yang diprioritaskan dalam jangka waktu dekat ini? Gitu? Kalau untuk prioritas, Bu, ya, Dewi berharap setelah olahraga itu anak masih semangat belajar matematika. Itu yang Dewi prioritaskan, Bu. Ya. Semangatnya gitu. Oh semangatnya begitu. Iya. Bagaimana cara mengatasinya itu? Dengan SBK, kemudian dengan memberikan motivasi, kemudian berkemungkinan begitu ya. Artinya lebih dicarikan cerita-cerita ya melalui video-video
untuk lebih semangat lagi anak Bu Dewi ya. Kira-kira rencananya itu kapan? Kalau untuk rencana Bu ya, mungkin minggu depan Bu ya, karena anak itu olahraganya sekali seminggu. Oh iya. Jadi minggu depan otomatis Dewi sudah melaksanakannya Bu. Oke. Kira-kira dalam rencana minggu depan, ada kira-kira nggak Pak Bu Dewi minta bantuan kah sama teman-teman? Kalau untuk minta bantuan ya itu ya, karena ice breaking itu bisa dilakukan sendiri, mungkin Dewi bisa melakukan sendiri Bu ya. Kalau minta bantuan mungkin minta solusinya dari permasalahan, kalau seandainya masih ada tambahan atau masukan dari teman-teman Ibu. Begitu juga dengan videonya Bu ya, bisa di internet, bisa diambil sendiri gitu. Kira-kira minggu depan ya, Bu Dewi? Ya, minggu depan. Oke. Untuk komitmen Bu Dewi merencanakan untuk melaksanakan rencana aksi ini gimana? Kalau komitmen Bu Dewi berharap minggu depan itu sudah Dewi laksanakan Ibu. Jadi komitmen Ibu Dewi minggu depan itu terlaksana, semangat anak tumbuh kembali. Kembali begitu ya Bu Dewi ya. Oke, kalau begitu saya akan sharing lagi kita Bu Dewi ya Bu Dewi ya. Boleh bagaimana keberhasilan Bu Dewi dalam melaksanakan rencana aksi Bu Dewi, apakah memang dengan adanya ice breaking, dengan adanya memberikan motivator, memberikan video-video motivasi, karena anak Bu Dewi tumbuh semangatnya untuk belajar. Saya akan mendengar dari Bu Dewi minggu depan. Boleh. Betul Dewi, kita tunggu minggu depan Bu Dewi ya? Iya Bu. Oke, sekarang terakhir nih. Nah, Bagaimana perasaan Bu Dewi sekarang? sekarang ini Bu, perasaan Dewi sudah lega Bu. Alhamdulillah. Solusinya sudah Dewi dapatkan. Tinggal pelaksanaannya minggu depan Ibu. Mudah-mudahan semuanya lancar ya Bu ya. Amin. Dan minggu depan ya saya mendengar, bisa melihat ini anak saya udah semangat, udah saya lakukan ini, artinya tunggu lagi semangat anak-anak Bu Dewi ya Bu Dewi ya. Sudah Bu ya. Semoga ketemu minggu depan ya Bu Dewi. Ya. Bu Dewi sudah mau coaching dengan saya, sudah dapat solusinya, tinggal lagi Bu Dewi nanti menerapkan rencana aksi untuk minggu depan. Terima kasih. Jadi juga mengucapkan terima kasih ya Bu ya, sudah membantu mencarikan solusinya Bu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana Bu rasanya tadi coachingnya? Alhamdulillah udah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Tapi udah ada ya Bu ya peningkatan dari coachingnya ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi kan saya juga mengamati nih Bu dari proses coaching Ibu gitu ya. Kalau boleh izinkan saya untuk bertanya nih Bu ya. Bagaimana bentuk penilaian yang sudah dirasakan itu loh setelah melaksanakan coaching? Ada Ibu sendiri. Oke. Tadi itu Bu Dinte, rasanya saya sudah melakukan kompetensi coaching, sudah melakukan alur cerita, begitu artinya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian saya sudah menganggap itu sebagai mitra, tidak atasan dan bawahan, kemudian sudah meningkatkan kreativitas, kemudian sudah memaksimalkan kompetensi coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu. Terus apa yang membuat Ibu berpikir bahwa yang nilai tersebut itu harus dilakukan gitu? Saya berpikirnya begini, apabila saya sudah melakukan alur kita, apabila sudah saya lakukan prinsip coaching, artinya saya sudah melihat keberhasilan dari coaching tadi itu bahwa coaching sudah menemukan hasil daripada solusi pemecahan masalahnya sendiri begitu. Jadi itu yang saya lihat dari
proses coaching yang saya lakukan. Berarti Bu Sania udah melihat indikator pencapaiannya? Udah ada indikatornya, karena tadi saya sudah berhasil mengantarkan coach saya untuk menemukan permasalahannya sendiri, bagaimana solusinya begitu. Dan bisa diatasi sendiri, tinggal lagi aksinya kapan begitu. Dan nanti saya akan coba lagi menanyakan bagaimana pelaksanaan rencana aksinya tadi minggu depan katanya. Ya, wah saya akan tanya lagi berhasil atau tidak rencana yang telah dia buat tadi itu. Berarti yang hasil coaching yang pertama ini akan berlanjut ya Bu berarti ya? Oke, iya. Berlanjut untuk melihat hasilnya bagaimana. Iya, betul. Nah, kira-kira nanti kedepannya Bu Sania berarti meminta kembali untuk Bu mendengarkan kembali bagaimana hasil daripada rencana aksinya tadi begitu. Oke Bu Sania, tadi juga saya sudah mengamati juga. Kalau boleh saya diizinkan untuk menyampaikan pengalaman saya. Oke. Jadi pas setelah melakukan coaching dengan Bu ini tadi ada beberapa catatan yang sudah saya tulis di sini. Ternyata Bu Sania sudah melaksanakan semua yang konsep-konsep coaching yang menentukannya, kemitraan, kemudian kayaknya pesannya betul-betul sesuai dengan yang pernah kita tadi menyampaikan tentang mendengarkan dengan betul-betul aktif gitu loh, sepenuh hati, hadir dengan sepenuh hati, kemudian juga menggali pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Dewi tadi terpancing untuk mengungkapkan lagi perasaan-perasaannya, apa yang dihadapi, kendalanya, dan strategi apa yang akan dikembangkannya. Luar biasa Bu Sania, memang Bu sendiri luar biasa nih, bisa menggali ya. Dan juga saya perhatikan dalam catatan saya, Bu Sania juga memberikan skala tadi ya, ada skala yang sebelum Bu Dewi masuk, setelah coaching dengan Bu Sania katanya jadi naik jadi 8 tadi ya, jadi udah nampak solusinya. Kemudian juga bagaimana hambatan yang dihadapi dan tantangannya disampaikan oleh Bu Dewi tadi. Dan juga pelaksanaan tahapan-tahapannya ya. Oke, berarti juga masih tadi luar biasa juga nih menanyakan perasaannya Bu Dewi. Itu penting ya Bu ya? Iya betul. Jadi bagaimana perasaannya, begitu artinya dia sudah happy, dia tidak cemberut lagi. Tadi baru datang dia, kayaknya ada permasalahan berat. Kalau di coaching dia sudah ketawa, artinya udah senyum, berarti udah tenang. Gitu. Berarti dengan coaching memberikan solusi ya? Iya betul, memberikan solusi. Dengan kemitraan sifatnya. Oke, terus kira-kira apa sih yang akan saya kembangkan ke depannya? Ke depannya nanti saya akan mengembangkan itu pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi begitu. Karena kenapa? Seorang kalau dia tidak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, maka potensi yang ada pada coach itu tidak akan tergali, tidak akan keluar. Artinya si coach itu akan diam saja begitu. Artinya tidak bisa si coach itu menggiring untuk mengeluarkan potensinya tadi. Jadi saya akan lebih perdalam lagi untuk memberikan pertanyaan berbobot tadi terhadap coaching. Nanti dengan bisa jawab saya di sekolah untuk praktek baik ke depannya lah begitu. Saya rasa ini pesan ini jadi coaching hebat nih kayaknya. Coach the best deh kalau di sekolahnya. Jadi bisa menggali. Tentu punya keterampilan pasti rahasianya Bu Sania. Rahasianya begini, kita laksanakan sesuatu itu dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tenang, tentunya dengan fokus. Maka ya insya Allah apa permasalahan dari teman-teman kita itu bisa diatasi oleh dia sendiri dengan adanya kita. Gitu. Oke, kalau itu Bu Sania ya kira-kira nih apa yang Bu Sania dapat petik pelajaran dari coaching? Begini. Dengan adanya coaching ini, kita merasakan sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Gitu. Artinya apabila kita bersedia menjadi coach bagi seseorang coach yang ada masalah, artinya sudah merupakan suatu penghargaan yang luar biasa terhadap diri kita apabila kita bisa mencarikan solusi
terhadap permasalahan yang dihadapi oleh seorang coaching. Iya. Jadi kita berharap dulu sebenarnya untuk kedepannya kita bisa membantu lah ya, membantu dan juga dengan sejawatkan dalam menyelesaikan permasalahannya gitu. Tapi luar biasa ya proses coaching ini, yang bukannya kita banyak belajar ya, baik menjadi coachnya atau menjadi coachingnya, jadi sangat membantu sekali dalam penyelesaian permasalahan yang ada di sekolah mungkin ya. Bisa jadi juga mau masalah pribadi juga Bisa juga. Iya, Bisa. Dengan murid juga bisa. dengan murid bisa ya. Berarti kita berharap dengan proses ini makin membuka lagi suasana pemikiran kita, kreativitas kita, ide-ide gagasan kita untuk menyelesaikan masalah. Oke, Bu Senior, luar biasa. Ini guru senior yang luar biasa sekali, udah berikan masukan-masukannya juga sebagai coachnya. Mudah sukses sekali Bu Seniornya ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dince. Ya, halo, Bu Sania, sehat Bu Sania. Iya, Kita berada sekarang di SMA Iya. 1 ya. Selamat datang di SMK 1 Bu Stapil ya, Lis ya. Kita adalah grup daripada PP Pak Riki Kardi ini ya, Bu Lis ya, Bu Dince ya. Iya, betul. Apa sih rencana kita hari ini? Nah, kita akan men-setting nih sekarang tentang coaching ya. Coaching, materi kita coaching. Untuk persiapannya kita diskusikan dulu biar semakin keren tampilannya Ya, nanti. betul menurut Bu Dince bahwa coaching ini kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama siapa yang akan menjadi supervisor atau observer, yang kedua siapa yang akan menjadi coach, dan yang ketiga siapa yang akan menjadi coaching. Jadi nanti kita akan bergiliran untuk melaksanakan adegan-adegan tersebut. Jadi untuk sekarang kira-kira siapa dulu ya kita jadikan sebagai pengamat atau observer? Kita bisa saja dulu. Oke. Jadi untuk observer adalah saya sendiri, Bu Sania. Kemudian sebagai Coach Dince ya. sebagai coach adalah Bu Dince. Coachingnya Sebagai coachingnya adalah Bu Elis. Jadi untuk tahap siklus pertama sebagai observer adalah saya sendiri, coachnya Bu Dince, dan coachingnya adalah Bu Elis. Baik, udah siap semuanya Bu Dince sama Bu Elis? Oke, boleh? Oke. Oke. Semangat. Semangat.